Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk materi ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Untuk cara yang pertama yaitu menggunakan definisi. Kita ingat kembali definisinya nilai mutlak adalah X untuk X yang positif dan min X untuk X yang negatif. Contohnya untuk tipe soal yang pertama adalah nilai mutlak X kurang dari sama dengan A dengan syarat A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah X berada di tengah ya, berada di antara min A dan A. Seperti pada layar, X-nya lebih dari sama dengan min A dan X-nya kurang dari sama dengan A. Untuk contoh soalnya seperti ini. Tentukan HP dari harga mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan 5. Nah, kita menggunakan definisi, maka kita tulis dulu harga mutlak 2X min 1 kurang dari 5. Kemudian kita tulis 2X min 1 tanpa harga mutlak ya. Kemudian kita beri tanda lebih dari sama dengan min 5 dan di sebelah kanan kurang dari sama dengan 5. Setelah itu kita sederhanakan. Min 1-nya kita sederhanakan ke kiri dan juga ke kanan. Maka min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4 ya. Yang tengah tinggal 2X, kemudian yang kanan 5 ditambah 1, jadi 6. Kemudian kita sederhanakan lagi, karena kita mencari X-nya, 2-nya kita sederhanakan ke kiri dan juga ke kanan. Maka yang di sebelah kiri menjadi min 2, dan di sebelah kanan 3. Jadi HP-nya adalah X lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari 3. Jadi X-nya diapit antara min 2 sampai 3. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Untuk tipe soal yang kedua, jika harga mutlak X kurang dari sama dengan A dan A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif ya, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi, atau bisa kita sebut himpunan kosong. Jadi seperti definisi nilai mutlak sebelumnya, jika nilai mutlaknya menghasilkan negatif, maka kita tidak bisa menentukan nilai X-nya, atau tidak ada nilai X-nya. Contohnya, harga mutlak X plus 3 ditambah 6 kurang dari 3. Nah, ini kita selesaikan dulu. Plus 6-nya kita sederhanakan ke kanan, maka akan menjadi harga mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan min 3. Perhatikan, setelah bentuknya seperti ini, di ruas kanan dia adalah min 3. Nah, ini berlawanan dengan definisi nilai mutlak, maka HP-nya adalah himpunan kosong. Selanjutnya, tipe soal yang ketiga. Jika harga mutlak X lebih dari sama dengan A dan A-nya lebih dari 0, berarti A-nya positif, maka HP-nya adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan HP dari harga mutlak 3X plus 2 lebih dari 4. Maka kita tuliskan seperti penyelesaiannya. Yang pertama adalah yang ada di dalam harga mutlak ya, 3X plus 2 kurang dari min 4. Karena soalnya tidak ada sama dengan, maka kita tidak perlu memasukkan sama dengan di situ. Jadi hanya kurang dari min 4.
Yang kedua, atau 3x plus 2 lebih dari 4. Setelah itu kita operasikan. Untuk yang kiri, kita dapat x-nya kurang dari min 2. Atau yang satunya lagi, x lebih dari 2/3. Jadi, HP-nya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2/3. Kemudian kita masuk ke salah satu cara penyelesaian yang kedua, yaitu menggunakan sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi harga mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan HP dari harga mutlak 2x plus 5 lebih dari sama dengan harga mutlak x plus 4. Nah, penyelesaiannya, kedua ruas kita kuadratkan, seperti cara menyelesaikan persamaan di video sebelumnya. Kedua ruas dikuadratkan, kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, ruas kanan kita sederhanakan ke ruas kiri. Maka akan diperoleh 3x kuadrat plus 12x plus 9 lebih dari sama dengan 0. Ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 semua ya. Maka menjadi x kuadrat plus 4x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Setelah kita menemukan pertidaksamaan ini, langkah selanjutnya adalah mencari pembuat nolnya. Kita faktorkan. X kuadrat plus 4x plus 3 ini kita faktorkan. Maka faktornya ketemu, x sama dengan min 3 dan x sama dengan min 1. Langkah selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Ini juga sudah kalian dapatkan di SMP. Jadi min 3 di sebelah kiri dan di sebelah kanannya min 1. Kemudian kita menguji plus minusnya. Nah, agar lebih mudah, substitusikan x-nya adalah 0. Substitusikan x-nya 0 ke pertidaksamaannya. Jadi 0 plus 3 dikali 0 plus 1. Maka hasil akhirnya adalah positif. Yang perlu dilihat adalah hasil akhirnya aja. Maka karena 0 ada di sebelah kanannya min 1, maka di sebelah kanannya min 1 itu adalah positif. Selang satu tiang adalah negatif untuk yang berada di bagian tengah. Kemudian selang selanjutnya adalah positif. Karena yang diminta adalah tandanya lebih dari sama dengan, maka yang kita arsir adalah yang positif. Jika nanti tandanya kurang dari, maka yang kita arsir adalah yang negatif. Nah, karena lebih dari sama dengan, maka yang diarsir yang positif. Nah, jadi bisa kita simpulkan, penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 3, karena ke kirinya dari min 3 ya, berarti lebih kecil ya x-nya. X kurang dari sama dengan min 3, dan satunya adalah x lebih dari sama dengan min 1, karena mintanya ke kanan, berarti dia x-nya semakin besar, maka x lebih dari sama dengan min 1. Jadi bisa kita tuliskan HP-nya adalah x sedemikian sehingga x kurang dari sama dengan min 3 atau x lebih dari sama dengan min 1. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan dua cara, yaitu cara definisi dan juga cara sifat pengkuadratan. Kita masuk ke soal, yaitu harga mutlak 10 min 4x kurang dari 2. Kita gunakan cara yang pertama dulu, menggunakan definisi.
Karena dia tandanya kurang dari, maka harga mutlaknya adalah yang diapit, yang ada di tengah. Yang di sebelah kiri min 2, yang di sebelah kanan 2. Kemudian kita sederhanakan 10-nya, kita sederhanakan ke kiri dan juga ke kanan. Akan ketemu min 12, dan yang di kanan adalah min 8. Kemudian min 4, hati-hati, min 4 menjadi pembagi ke kiri dan juga ke kanan. Maka min 12 dibagi min 4 adalah 3. Dan min 8 dibagi min 4 adalah 2. Karena pembaginya ini min atau negatif, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah. Yang awalnya tanda pertidaksamaannya ke kiri, maka dia menjadi ke kanan. Hati-hati, kalau dia negatif, tanda pertidaksamaannya juga berubah. Ini kita sudah ketemu. X kurang dari 3 dan juga X lebih dari 2. Nah, kita ubah bentuknya, kita sesuaikan yang rapi. Jadi, HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari 3. Jadi, X-nya berada di antara 2 dan 3. Menuliskannya begitu. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan sifat dikuadratkan. Maka kedua ruas dikuadratkan, 10 min 4x dikuadratkan, dan juga 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu 4-nya kita sederhanakan ke kiri. Ketemu 16x kuadrat min 80x plus 96 kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 16 semua, maka menjadi x kuadrat min 5x plus 6 kurang dari 0. Setelah itu, kita faktorkan. Faktornya adalah x sama dengan 2 dan juga x sama dengan 3. Kita masukkan ke garis bilangan 2 dan 3. Kemudian kita uji. 0-nya karena berada di sebelah kirinya 2 ya. Kita substitusikan x-nya 0 ke pemfaktorannya, maka ketemu hasilnya positif. Jadi positif, negatif, positif. Karena yang diminta adalah tanda kurang dari, maka yang dianswer adalah yang negatif. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya berada di antara 2 dan 3. Sama ya, antara pengerjaan menggunakan cara 1 dan juga cara 2 hasilnya sama. Jadi silahkan kalian bisa pilih menggunakan cara yang mana. Jika kalian juga memiliki cara yang lain, asalkan tidak menyalahi konsep, tidak apa-apa, silahkan. Sekian video pembelajaran hari ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.